wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovia Mariana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan menerangkan terlebih dahulu apa saja dampak yang telah ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Seperti sekarang dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat pun merasakan juga dampak dari pandemi ini. Ada salah satunya seperti silang sengkarut permasalahan kehidupan masyarakat, lalu pengangguran yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan aktivitas sosial yang terbatas hingga dampak psikologi sosial masyarakat yang depresi akibat tidak menetapnya atau tidak menentunya keadaan dan harapan hidup kita, serta ketergantungan masyarakat yang semakin tinggi terhadap teknologi. Bagi generasi milenial, di sini saya akan membagikan pengamatan dan pengalaman saya bagaimana saya memaknai kondisi pandemi COVID-19 dan khususnya dampak yang dirasakan oleh generasi milenial. Saya adalah mahasiswa semester awal, otomatis saya adalah lulusan tahun corona. Ya, saya lulus tahun 2020 dan saya dikatakan lulusan tahun corona. Lalu saya sebagai mahasiswa juga mengalami sekolah online atau daring, dan kekurangan yang saya rasakan adalah seperti terdapat kendala pada jaringan internet atau lemot ya, lalu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam pemakaian internet itu sendiri, lalu pencarian referensi dalam mengerjakan tugas tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby dalam HP. Bila selama ini generasi milenial yang kita tahu ya, mereka itu selalu melakukan aktivitas di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah, dan akibat pandemi ini mereka diharuskan untuk di rumah. Minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah, jika selama ini mereka terbiasa di luar, merasa bosan dan mereka kebingungan mencari kegiatan apa yang harus dilakukan di rumah. Dalam hal ini, para generasi milenial mau tidak mau harus beradaptasi menghadapi kehidupan yang baru, yang mungkin dapat menimbulkan stres atau gangguan psikologis. Namun, dalam hal ini, generasi milenial juga dapat keuntungan ya, seperti mereka dengan berada di rumah menjadi lebih dekat dengan keluarga. Mereka akan makan bersama contohnya, lalu lebih sering mengobrol, lebih sering cerita dan sharing lah tentang keadaan mereka masing-masing. Lalu bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai spiritual yang perlu ditingkatkan dalam keterlibatan antara gerakan 3M dengan meningkatkan imunitas dan keimanan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan dirinya itu sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, ada hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, saya bisa menjelaskan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pikiran kita semua terbuka dan secara naluriah pun kita berdoa kepada Tuhan untuk segera menghilangkan pandemi ini, untuk segera menghilangkan COVID-19 secara tuntas dari seluruh muka bumi ini. Kedua, ada hubungan manusia dengan sesama manusia. Di sini saya akan mengambil contoh pada teman ya. Di tengah pandemi ini kita tidak bisa komunikasi secara tatap muka. Lalu dengan adanya teknologi, kita semakin bisa diuntungkan dan bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa kita sebagai manusia berkomunikasi tidak hanya dengan bertatap muka. Justru teknologi bisa mempermudah kita melakukan komunikasi. Dan seperti pada keluarga jauh misalnya, kita juga bisa menggunakan teknologi dengan baik. Yang ketiga, ada hubungan manusia dengan manusia itu sendiri atau dirinya sendiri. Nah,
tentunya kita diperingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak sosial minimal 1 meter. Nah, dengan adanya peringatan untuk menjaga kesehatan, tentunya kita lebih protektif dan kita lebih memiliki keinginan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Minimal untuk diri kita sendiri ya. Menjaga kebersihan badan misalnya, lalu menjaga kebersihan tempat tidur, menjauh bahwa semua kalangan di dunia ini merasakan dampak akibat pandemi COVID-19. Khususnya seperti saya, mahasiswa, saya sendiri pun juga merasakan pandemi COVID-19. Pernyataan saya di atas dapat diambil bahwa di tengah pandemi ini kita tidak hanya mendapatkan dampak buruk, namun kita juga diberi dampak yang positif, seperti semakin dekatnya kita dengan keluarga kita dan semakin bermanfaatnya teknologi untuk kita, dan kita bisa jadi lebih menghargai diri kita sendiri. Nah, sekian implementasi yang telah saya jelaskan kepada Anda dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.